Selamat datang di channel Pijakan Inspirasi, channel yang membahas kisah-kisah tokoh terkemuka di dunia. Video kita kali ini mengisahkan seorang pemuda berusia 21 tahun yang meninggalkan rumahnya untuk perjalanan yang seharusnya singkat tetapi ternyata mengubah seluruh hidupnya. Penjelajah muslim yang berani menantang batas dunia yang dikenal. Ia menjelajahi 40 negara selama 29 tahun, lebih jauh daripada siapapun pada masanya. Namun, ada satu pertanyaan besar yang masih tersisa. Apa yang ia temukan di perjalanan panjangnya? Apa rahasia yang tersembunyi di balik kisah hidupnya yang luar biasa ini? Dan siapakah pemuda ini? Mari kita simak petualangan legendaris ini sampai selesai agar tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ia lahir di kota pelabuhan Tangier, Maroko pada tahun 1304. Berasal dari keluarga terhormat yang berprofesi sebagai hakim, ia dididik dalam tradisi hukum Islam. Namun, hidupnya berubah saat ia memutuskan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Inilah awal dari perjalanan luar biasa yang membawanya melintasi peradaban besar dunia. Setelah menunaikan haji, ia merasa terpanggil untuk terus melanjutkan perjalanannya, mengunjungi lebih banyak negeri yang hanya ia dengar dari cerita-cerita sebelumnya. Dari Mekah, ia melakukan perjalanan ke Irak, Persia, lalu menyusuri Laut Merah hingga ke pantai timur Afrika. Di setiap tempat, ia mencatat keindahan alam, keunikan budaya, dan kemegahan istana. Tapi, ia juga tak pernah luput dari bahaya, dari badai laut hingga serangan bandit di padang pasir. Apa yang membuat seorang pemuda ini terus bergerak maju tanpa rasa takut? Pada bulan Juni 1325, saat berusia 21 tahun, ia berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk menunaikan ibadah haji, yakni perjalanan ziarah ke Makkah, yang kala itu lazim memakan waktu 16 bulan. Ia tidak pernah lagi melihat Maroko selama 24 tahun semenjak keberangkatannya ke Mekah. Pada 17 November 1326, setelah sebulan lamanya berdiam di Mekah, ia bergabung dengan serombongan besar kafilah haji yang akan kembali ke Irak melalui jalur lintas Jazirah Arab. Kafilah ini bertolak ke arah utara menuju Madinah, kemudian meneruskan perjalanan pada malam hari ke arah timur laut, melintasi Padang Najd menuju Najaf selama kurang lebih 2 pekan. Sesampainya di Najaf, ia berziarah ke gedung makam Ali, Khalifah keempat. Setelah singgah di Jazirah Arab, Somalia, dan Anatolia, ia berlayar menuju semenanjung Crimea dan tiba di negeri Urda Kencana. Ia berkunjung ke Bandar Azov, tempat ia berjumpa dengan Emir Sangkan. Lalu berkunjung ke kota Majar yang besar dan makmur kala itu. Dari Majar, ia berangkat menghadap Majelis Jelajah atau Orda Ozbekkan, yang kala itu sedang singgah di dekat pegunungan Bestau. Dari Majelis Jelajahkan, ia melanjutkan perjalanan menuju Bolgar, tempat paling utara yang pernah ia datangi. Di Bolgar, ia mencermati suatu keganjilan waktu bagi orang yang berdiam di daerah subtropis, yakni malam hari yang berlangsung singkat sepanjang musim panas. Ia kemudian kembali ke Majelis Jelajah Ozbekkan dan ikut serta dalam iring-iringan ketika rombongan majelis kerajaan itu berpindah ke Astrakhan.
Setelah dari Astrakhan, ia melanjutkan perjalanan menuju Delhi dan akhirnya berjumpa dengan Sultan Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq tersohor sebagai orang terkaya di dunia Islam kala itu. Ia memperkerjakan sejumlah besar alim ulama, ahli tasawuf, hakim, wazir, dan berbagai cerdik pandai lainnya demi memperkukuh kekuasaannya. Karena pernah belajar bertahun-tahun lamanya di Mekah, diangkat menjadi hakim oleh sang sultan. Meskipun demikian, ia merasa sukar untuk menerapkan syariat Islam di luar kalangan istana sultan di Delhi karena tidak adanya mahkamah syariat di India. Salah satu tempat yang paling mempengaruhi hidupnya adalah India. Di sana, Sultan Delhi yang berkuasa memberikannya posisi terhormat sebagai hakim. Tapi di balik kemewahan istana ada tantangan besar. Bagaimana ia mengatasi politik istana yang rumit, ketidakadilan yang ia saksikan, dan perbedaan budaya yang mencolok? Mungkin jabatan tinggi ini menggoyahkan keyakinan dan integritasnya. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Asia Tenggara hingga akhirnya tiba di Tiongkok, sebuah dunia yang begitu jauh dan asing bagi kebanyakan orang di zamannya. Kota-kota megah seperti Hangzhou dan Guangzhou meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Ia terpesona dengan disiplin dan kemajuan teknologi yang ia temui. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekedar pemandangan yang menakjubkan. Ia juga menyaksikan keanekaragaman agama dan kehidupan masyarakat yang membuatnya merenung lebih dalam tentang dunia yang ia tinggali. Pada tahun 1345, melanjutkan pelayarannya dan menyinggahi Kesultanan Samudra Pasai atau disebut Jawa di kawasan utara Pulau Sumatera yang kini termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Setelah 40 hari perjalanan dari Sunarkawan, ia meriwayatkan bahwa penguasa Samudra Pasai adalah seorang muslim saleh yang bernama Sultan Al-Malikuzohir Jamaluddin. Sultan ini rajin beribadah dengan tingkat ketekunan yang tinggi dan kerap memerangi kaum penyembah berhala di kawasan itu. Dalam catatan perjalanan yang ia sebut dalam kitab Rihlah, ia tidak hanya menulis tentang tempat-tempat yang ia kunjungi, tetapi juga tentang orang-orang yang ia temui, adat istiadat yang ia pelajari, serta pengalaman spiritual yang ia alami. Namun, beberapa kisahnya begitu luar biasa hingga membuat banyak orang ragu. Benarkah ia mengunjungi semua tempat yang ia tulis? Atau mungkinkah ada sebagian dari cerita itu yang ditambah-tambahkan untuk mengesankan pembaca? Hingga hari ini, misteri ini masih menggantung di sekitar karya Rihlah. Setelah hampir 3 dekade menjelajahi dunia, ia kembali ke tanah kelahirannya. Namun, ia kembali bukan sebagai pemuda yang sama yang meninggalkan Maroko bertahun-tahun sebelumnya. Ia adalah seorang pria yang penuh dengan cerita, pengalaman, dan wawasan tentang dunia yang lebih luas daripada yang dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang di zamannya. Apa yang sebenarnya dicari selama perjalanan panjang itu? Apakah ia menemukan jawaban atas pencariannya, atau justru semakin banyak pertanyaan yang muncul? Barangkali pelajaran terbesar yang kita ambil darinya adalah bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang akan pernah sepenuhnya kita pahami. Tetapi justru itulah yang membuat perjalanan itu begitu berharga. Pada akhirnya, ia bukan hanya seorang penjelajah, ia adalah seorang peneliti kehidupan, seorang pencari makna, dan seorang penulis yang membagikan petualangannya dengan dunia. Ia membuka mata kita terhadap keindahan dan keragaman dunia yang ada di luar sana. Dan meskipun catatannya ditulis berabad-abad yang lalu, pelajaran dari perjalanannya tetap relevan hingga hari ini. Jadi,
Apa yang menginspirasi kita darinya? Mungkin rasa penasaran yang tak pernah padam, atau mungkin keberaniannya untuk menjelajah di luar batas yang dikenal. Yang pasti, kisah tokoh ini mengajarkan kita bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk dijelajahi. Tokoh ini bernama Ibnu Batutah atau Muhammad bin Batutah, yang bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tonji bin Batutah. Adalah seorang cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. I dream I held you in my arms. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.